Tuhan, mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada Tuhan. Setiap hidup kami Tuhan pakai begitu indah dalam rencana Tuhan, dan selalu menyertai kita di setiap hidup kami. Engkau memberikan kasih-Mu bagi setiap kami, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pagi hari ini, biarlah setiap puji-pujian kami yang kami tinggikan sungguh dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mengarahkan setiap hati kami dengan sikap penyembahan, sebab kami yakin dan percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sebab itu besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Yesus yang terindah, untuk itu mari kita mengagungkan namanya. Kita mengucapkan syukur kepadanya melalui lagu. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagi Karya-Mu indah bagiku, kasih yang
menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hati, Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Tuhan Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, membawa kerinduan kami, yaitu menyenangkan hatimu. Namun kami sungguh menyadari, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh, yang penuh akan dosa Tuhan. Kami manusia yang tak luput dari tindakan yang seringkali menyakiti dan melukai hatimu Tuhan. Kami kadangkali sulit mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk hidup kami Tuhan. Seringkali kami juga menyalahkan, bahkan meninggalkan Engkau di hidup kami. Disinilah betapa rapuh dan hancurnya diri kami Tuhan. Hingga kami tidak mampu untuk keluar dari lubang dosa kami. Namun kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan kasih yang menyelamatkan setiap kami. Ubahkanlah hati kami untuk terus-menerus mampu untuk bersandar kepadamu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, agar kami selalu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami mau hati kami menjadi persembahan bagi-Mu. Sucikan dan layakkanlah Tuhan hati kami. Karena itu kami mohon kepadamu, ampunilah setiap dosa kami Tuhan. Karena kami percaya dan firman-Mu berkata, sebab Engkau ya Tuhan, baik suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala pengampunan-Mu yang menyelamatkan setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hati kami, Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku.
Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great
Engkau Raja segala raja. Hanya Engkau Allah kami yang layak kami puji. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sama-sama katakan, sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih Tuhan bagi setiap kita yang percaya pada Tuhan. Sama-sama katakan, walau badai menghadang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, hanya Engkau Allah yang setia. Namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan, sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari jemaat sama-sama kita katakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan, syukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar
selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih Tuhan telah melayakkan kita. Biarlah kita dimampukan olehnya untuk melakukan apa yang menjadi seturut kehendaknya. Dengan firman-Nya lah kita dapat berjalan dalam melalui proses setiap hubungan, setiap perjalanan hidup kita. Mari kita menyadari betapa besar kasih Tuhan yang telah melayakkan hidup kita di hidup kehidupan. Menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di
not a thing that I think. It's just you're amazing. Just go where you are. Akhirnya wes selesai deh bersih-bersih nih. Main HP dulu dong. Aduh, untung nih sudah dapet tiketnya 3.500.000 doang. Ya ampun, 13 September 2024 harusnya bisa lah. Hari itu kan gak ada apa-apa aku. Loh. Aduh, notif apa ini? Jangan lupa ya. Jangan lupa. Jangan. Tuh. Nggak tahu. Emang aku ada lupa apa? Lupa apa? Loh, tanggal 13. Kan ada konser Bruno Mars aku. Loh. Waduh, gimana yo? Masa aku gagalin Bruno Marsnya? Udah aku bayar 3 juta loh. Tuh, ya usah, nanti aja lah. Aku ikut Zebau dulu aja. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu hari ini kami boleh bersama-sama datang ke tempat ini, beribadah kepadamu, dan kiranya biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang akan mengajar kami, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berbicaralah kepada kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu bagi setiap kami. Ya Roh Kudus, terangi pikiran kami, mampukan kami memahami firman, biarlah bukan dengan pikiran kami sendiri, tapi biarlah kuasa-Mu yang bekerja dalam kami, dan berkati hamba-Mu yang berada keterbatasan ini, kiranya melalui bibir lidahnya firman boleh diberitakan sehingga hidup kami diubahkan, dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama-sama dengan iman katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Bapak Ibu, saya bersyukur hari ini mendapatkan kesempatan kembali untuk boleh berbagi firman Tuhan kepada setiap kita. Bapak Ibu, salam dari segenap pemimpin dan jemaat GKBJ Taman Kencana, gereja di tempat di mana saya melayani, untuk kita semua. Boleh minta tolong remote saya ketinggalan. Terima kasih. Ya, thank you. Bapak Ibu, hari ini tema yang diberikan kepada saya, kita akan bersama-sama berbicara tentang memberi lebih dari yang diminta. Lebih dari yang diminta. Sebuah karakter yang penting Bapak Ibu bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, Musa satu kali pernah mengadakan persembahan untuk pembangunan kemah suci. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam kitab Keluaran. Satu kali sebelum kemah suci dibangun, Tuhan meminta umatnya untuk memberikan persembahan. Tetapi Bapak Ibu, hari itu Musa bisa mengumpulkan jauh lebih daripada yang diharap. Jauh lebih daripada yang diminta. Saya yakin Bapak Ibu ini adalah sebuah karakter yang kita harapkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Para istri pasti ingin suaminya itu memberi lebih daripada yang diminta. Ya, harapannya para istri kan biasanya kalau lagi ulang tahun, suaminya itu peka dengan apa yang lagi diinginkan. Kadang-kadang istri udah kasih kode keras, betul ibu-ibu? Ya, kodenya udah keras banget, tapi biasanya bapak-bapak kurang peka, betul nggak ya? Boro-boro memberi lebih dari yang diminta. Kadang-kadang tanggal ulang tahunnya aja dia lupa, betul nggak? Ya, kita selalu berharap orang di sekeliling kita memberi lebih daripada yang diminta. Para orang tua berharap anak-anaknya bisa memberi lebih dari yang diminta. Harapannya para orang tua kalau bisa anak itu nggak perlu disuruh. Waktu Anda bangun dia udah nyapu rumah sendiri. Wah, senang pasti.
Ya, setiap kita pun pasti kalau Anda di dalam dunia pekerjaan, Anda memiliki bawahan atau Anda memiliki karyawan, pasti Anda pun mengharapkan bawahan Anda, karyawan Anda bisa memberi lebih daripada yang diminta. Kalau Anda dikasih deadline 2 hari, kalau bisa 1 hari sudah diselesaikan. Excellent, itu luar biasa. Bapak Ibu, dan sebenarnya itu pun juga yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Ya, bukan hanya yang kita inginkan dari orang-orang di sekeliling kita, tapi itu pun juga adalah sesuatu yang Tuhan harapkan bagi setiap kita. Bapak Ibu berbicara tentang menyenangkan Tuhan. Kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, maka penting sekali untuk memahami apa yang paling Tuhan inginkan. Bukan yang sekedar Tuhan inginkan, tetapi apa sih yang paling Tuhan inginkan dari kita semua. Bapak Ibu, satu kali ketika Yesus sedang bersoal jawab dengan orang Saduki tentang kebangkitan, setelah itu datanglah seorang ahli Taurat. Markus 12 ayat 28 mencatat, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya. Bapak Ibu, biasanya orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka bersoal jawab dengan Tuhan Yesus karena mereka ingin mencari celah, mereka ingin mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus untuk menuduh Yesus. Bapak Ibu, pada waktu itu Yesus sangat terkenal dengan mujizat yang dia lakukan, dengan pengajaran-pengajarannya yang merevolusi pada zaman itu. Sehingga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, kalau bahasa sekarangnya itu insecure gitu ya. Mereka rasanya insecure. Kehadiran Yesus ini mengancam buat mereka, ya. Sehingga mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka bertanya-tanya kepada Yesus dengan banyak hal. Saya nggak tahu Bapak Ibu di Markus 12 ini, apakah orang ahli Taurat ini bertanya memang karena ingin tahu, atau mereka bertanya karena ingin mencari-cari celah. Ahli Taurat ini mendatangi Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Hukum manakah yang paling utama? Bapak Ibu berbicara tentang hukum, berarti ini bicara tentang perintah Tuhan. Perintah manakah yang paling penting? Hukum manakah yang paling penting? Bapak Ibu, kalau Anda ditanya dari ke-10 perintah Allah, perintah mana yang paling penting? Apakah yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku? Apakah yang kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, dan keenam jadi kurang penting? Bapak Ibu, kalau kita melihat dari pertanyaannya, memang sepertinya sebuah pertanyaan yang ingin menjebak. Kalau Yesus salah jawab, asik nih. Ya, tetapi Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh hikmat. Dikatakan jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30-31 kita baca bersama-sama dengan bersuara 2-3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak Ibu,
pertanyaan yang mengerikan sebenarnya. Ya, hukum manakah yang paling utama? Tetapi Bapak Ibu, Yesus kembali menjawab dengan Shema Israel. Yang saya yakin Bapak Ibu, jawaban Yesus pasti disetujui pada waktu itu oleh semua orang. Bapak Ibu benar dengan apa yang Yesus katakan, bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Yesus datang untuk menggenapinya. Dia mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budi dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu, inilah yang kita kenal dengan the great commandment, atau perintah atau hukum yang terutama. Perintah yang terutama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin tahu apa yang Tuhan paling inginkan, hukum yang terutama adalah yang Tuhan paling inginkan dari kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, akal budi dan kekuatan, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita melihat pada 10 perintah Allah, maka sebenarnya love God, love people itu merangkum semuanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Itu merangkum yang pertama sampai yang keempat. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu mulai dari hormati orang tuamu sampai yang terakhir. Itu bicara tentang kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum Tuhan yang tidak penting. Kalau bicara tentang apa yang Tuhan inginkan dari kita, inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan segenap yang kita punya, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pertanyaannya buat setiap kita, Bapak Ibu, dapatkah kita memberi lebih dari yang diminta? Pertanyaan saya buat kita semua, hukum yang terutama ini susah-susah gampang atau gampang-gampang susah nih untuk dilakukan? Banyakan gampangnya atau banyakan susahnya, Bapak Ibu? Coba kita telusuri. Apa sih yang Tuhan minta? Yang Tuhan minta dari kita adalah kasihilah. Kasihilah. Bapak Ibu, mengasihi. Anda datang ke gereja, dari zaman pertama kali Anda gereja sampai hari ini, saya yakin ini adalah perintah yang terus digemakan. Tadi di dalam petunjuk hidup baru dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu untuk engkau saling mengasihi. Bapak Ibu, satu kali saya pernah pergi ke sebuah rumah sakit. Ini adalah sebuah rumah sakit Buddha di Jakarta. Kalau Anda pergi ke PIK Pantai Indah Kapuk, maka Anda akan disambut dengan sebuah bangunan komplek yayasan Buddha yang begitu megah dan begitu luar biasa. Kalau Anda masuk ke rumah sakit itu, Bapak Ibu, di rumah sakit yang mewah yang didirikan itu, Bapak Ibu, kalau kita masuk ke rumah sakitnya, jadi Bapak Ibu, di dekat gereja kami mereka pun punya rumah sakit. Jadi rumah sakit yang untuk kelas menengah ke bawah. Ya. Beberapa jemaat kami kalau sakit dirawat di sana karena memang rumah sakit itu murah, tapi pelayanannya bagus. Kalau saya masuk ke rumah sakit itu, Bapak Ibu, di depan waktu kita baru masuk ya, di lobinya itu ada sebuah banner yang besar dan ada sebuah statement di sana. Bapak Ibu tahu statementnya apa? Statementnya gini. Mereka mengajarkan kasih, tetapi kami mempraktekkan kasih. Bannernya gitu Bapak Ibu. Mereka itu mendirikan rumah sakit murah, mereka mendirikan sekolah murah. Jemaat kami beberapa bersekolah di sana. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu, guru-gurunya juga kebanyakan Kristen. Kepala sekolahnya lulusan sekolah teologi bahkan.
Bapak Ibu, mereka mengatakan mereka mengajarkan kasih, tetapi kami mempraktekkan kasih. Agama mana yang paling banyak mengajarkan kasih? Mimbar mana yang paling banyak mengkhotbahkan kasih? Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, hukum yang terutama ialah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu yang Tuhan minta dari kita, Bapak Ibu. Mengasihi. Tetapi waktu saya baca statement itu, kenapa saya rasa tertampar, Bapak Ibu, saat itu? Mereka mengajarkan kasih, tetapi kami mempraktekkan kasih. Saya tahu siapa yang lagi disindir di situ, Bapak Ibu. Waktu saya baca, saya merasa tersindir, tapi saya bilang, ya memang benar adanya. Mereka sibuk bangun sekolah murah, bangun rumah susun murah. Mereka sibuk membangun sekolah murah. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu, misi tanya, gereja sibuknya ngapain, Bapak Ibu? Apa kesibukan kita? Kita habiskan uang kita untuk apa? Kita habiskan waktu kita untuk apa? Permisi tanya, Bapak Ibu. Dari rapat ke rapat yang ada di gereja, apa yang dibahas? Saya nggak tahu di gereja Anda. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat di gereja saya, Bapak Ibu. Kadang-kadang yang kita pikirin gimana gereja makin gede, gimana bangunan makin megah. Waktu saya baca statement itu, saya merasa, iya juga sih. Kita banyak ngomong tentang kasih, kita banyak mengkhotbahkan tentang kasih. Tapi pertanyaannya, apakah kita mempraktekkan kasih? Apakah kasih itu nyata? Kasih bukan sekedar perasaan. Ini bukan tentang afeksi. Ini bukan tentang apa yang kita rasa. Bapak Ibu, mengasihi itu adalah sebuah tindakan nyata. Tuhan tidak ingin kita berhenti hanya pada kasihan. Mungkin orang Kristen paling jago untuk merasa kasihan. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda mengasihi? Karena mengasihi itu adalah kata kerja. Mengasihi itu adalah kata kerja, Bapak Ibu. Apakah Anda mengasihi? Kasih yang digunakan di sini, mengasihi Allah dan sesama, itu adalah agape, Bapak Ibu. Bukan sebuah kasih dengan kualitas yang biasa-biasa, tapi kasih dalam kualitas yang tertinggi, yang dipraktekkan oleh Allah sendiri. Kasih agape artinya adalah sebuah kasih yang berdasar dari Allah. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang sacrificial, yang selfless. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Bapak Ibu, Anda belum mengasihi kalau Anda belum berkorban. Anda belum mengasihi kalau belum ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Itulah yang Allah lakukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena Bapa mengasihi dunia ini, karena Bapa mengasihi kita, dia harus kehilangan sesuatu. Dia harus mengaruniakan sesuatu. Bapak Ibu, mungkin kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, kita sering merasa itu begitu indah. Itu begitu manis buat kita. Tapi coba pernahkah Anda bayangkan? Ketika Yesus di kayu salib berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah kasih yang mengaruniakan. Itulah kasih yang dimaksud. Pertanyaan saya buat kita, sudah berapa banyak pengorbanan kita untuk Tuhan? Sudah berapa banyak pengorbanan kita untuk sesama kita?
Saya kembali kepada pertanyaan ini, dapatkah kita memberikan lebih dari yang diminta? Saya menjawab Bapak Ibu, borok-borok yang diminta. Apakah kita menyenangkan Tuhan? Apakah kita memuaskan Dia? Jauh. Saya merasa saya masih jauh dari memuaskan Tuhan. Saya masih sangat jauh dari menyenangkan Tuhan. Dalam perintahnya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Bapak Ibu tahu artinya segenap? Saya rasa saya nggak usah kembali kepada bahasa asli, saya nggak usah pakai kamus macam-macam Bapak Ibu. Karena kata segenap itu kita semua paham. Segenap itu bicara tentang totalitas. Segenap itu ya semuanya. Segenap itu ya 100%, 99% itu bukan segenap. Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan segenap, total. Menyeluruh. Bukan hanya hati. Bapak Ibu kalau mengasihi Tuhan cukup pakai hati, maka perintahnya itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, titik. Sampai di situ cukup. Tetapi Bapak perhatikan, di situ dipakai kata sambungnya dan, bukan atau. Dengan segenap hati dan jiwa dan akal budi dan dengan segenap kekuatan. Bapak Ibu, Bob Ronlin, seorang teolog ibadah, Bapak Ibu, dia menulis dalam bukunya Experiential Worship, dia mengatakan bahwa segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan ini bicara tentang keseluruhan keberadaan kita. Hati itu bicara tentang decision, keputusan, kehendak, itu hati. Jiwa itu bicara tentang perasaan, emosi. Akal budi itu bicara tentang pikiran. Kekuatan itu bicara tentang fisik. Jadi seluruh keberadaan kita. Bapak Ibu, ini senada dengan apa yang diperintahkan oleh Paulus juga. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Paulus mengatakan apa? Itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu menarik, ibadah yang sejati di dalam bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan ibadah yang logis. Itulah ibadah yang masuk akal. Itulah ibadah yang logis. Ibadahmu baru logis kalau engkau memberikan semuanya. Kenapa itu menjadi logis? Karena Tuhan telah memberikan semuanya terlebih dahulu. Ini bicara tentang totalitas kita. Bapak Ibu, saya ingin kaitkan dengan ibadah kita. Bapak Ibu, hari ini Anda datang ke tempat ini mungkin 1,5 jam, maksimal 2 jam. Saya mau tanya Bapak Ibu, 2 jam ini saja. Tidak usah 24 jammu, ya. 2 jam ini saja. Sudahkah hatimu engkau persembahkan buat Tuhan? Apakah jiwamu? Apakah pikiranmu? Bapak Ibu, ternyata 2 jam saja pikiran kita sering entah kemana. Apakah benar 2 jam ini pikiranmu hanya terfokus kepada Tuhan saja? Engkau persembahkan segenap pikiranmu untuk Dia? Atau jangan-jangan beberapa dari kita mulai mikir pulang dari ruang ibadah ini mau makan kemana ya? Atau mungkin Anda sedang mikirin tagihan-tagihan yang belum terbayar? Atau mungkin Anda sedang memikirkan yang lain? Sampai di sini Bapak Ibu, pertanyaan kembali buat kita, dapatkah kita memberi lebih dari yang diminta? Sepertinya tidak. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita semua butuh Kristus. Karena begini,
Kalau Anda bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, Anda dapat mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau Anda bisa melakukan semua itu, Anda tidak butuh Kristus. Hidup yang kekal punya Anda. Itulah mengapa kita butuh salib Kristus. Itulah yang membuat Yesus turun ke dunia. Karena kita bukannya mengasihi Tuhan, kita bukannya mengasihi sesama, tetapi kita lebih banyak mengasihi diri kita sendiri. Kita lebih berfokus kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu, lawan kasih kepada Tuhan bukan kasih kepada setan. Saya yakin di sini semua nggak ada yang mengasihi setan. Semua dari kita di sini tidak mungkin menyembah setan. Tapi Bapak Ibu, lawan dari kasih kepada Tuhan itu adalah kasih kepada diri sendiri. Bapak Ibu ingat kenapa Hawa memakan buah itu? Karena iblis di dalam ular itu mengatakan apa? Kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Karena kita ingin jadi Allah atas diri kita sendiri. Karena kita ingin menjadi penguasa, kita ingin pegang kendali atas hidup kita ini. Makanya Bapak Ibu, kita lebih banyak mengasihi diri kita sendiri ketimbang mengasihi Allah kita. Makanya kita butuh Kristus. Dan Ibrani 9 ayat 14 mencatat Kristuslah yang melayakkan kita. Kristuslah yang memungkinkan kita. Kalau begitu, apakah hukum yang terutama ini tidak relevan buat kita? Karena kita tidak mampu melakukannya. Apakah hukum yang terutama ini bukan untuk kita? Karena kita memang jauh dari tidak mampu. Jauh dari mampu untuk melakukan ini. Bapak Ibu, saya pikir tidaklah demikian. Perhatikan, di dalam hukum yang terutama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sebenarnya Bapak Ibu, perintah yang terutama ini bersifat begitu personal. Hatimu. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus nggak bilang begini Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu seperti Daud mengasihi Tuhan. Tidak dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu seperti Paulus yang rela dipenjara, yang rela mati buat Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak mengatakan demikian. Tetapi hukum ini sangat personal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu yang engkau punya. Hati saya dengan hatinya penginjil Rista berbeda. Saya punya hati, dia punya hati, Anda semua punya hati. Saya punya pikiran, Anda semua punya pikiran. Saya punya jiwa, kita semua punya jiwa. Saya punya kekuatan, kita semua punya kekuatan. Bapak Ibu, Tuhan tidak minta kita jadi orang lain. Tetapi yang dimaksud adalah give your best. Berikan yang terbaik yang engkau punya. Sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan tidak meminta lebih dari yang kita punya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu yang engkau punya. Dulu Bapak Ibu, di zaman saya masih remaja ada band rohani namanya Giving My Best, GMB. Ya, kalau Anda yang mungkin milenial lah ya, kalau Gen Z pasti nggak tahu ya GMB ya. Tapi kalau milenial generasi X ke atas itu pasti tahu Giving My Best. Itu band yang terkenal ya, vokalisnya Sydney Mohede. Bapak Ibu, namanya Giving My Best. Memberikan yang terbaik, my best, yang saya bisa. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah minta lebih dari yang engkau bisa. Engkau tidak perlu menjadi yang the best, engkau nggak perlu menjadi yang terbaik di sini.
Bapak Ibu, engkau nggak perlu menjadi yang terbaik di gereja ini. Tuhan tidak minta persembahan yang terbanyak, tapi Tuhan minta persembahan yang terbaik yang engkau bisa berikan. Yang Tuhan minta adalah yang terbaik, Bapak Ibu, dari kita. Itulah yang Tuhan minta. Anda nggak perlu jadi orang lain, Anda nggak perlu iri melihat orang lain. Ketika kita melihat orang yang punya talenta lebih, kita nggak perlu iri, Bapak Ibu. Anda ingat dalam perumpamaan talenta, ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Yang 2 menghasilkan 2, yang 5 menghasilkan 5. Tapi kalau Anda baca, baik yang 2 maupun yang 5, pujiannya sama. Pujiannya sama. Padahal secara nominal 5 menghasilkan 5 kan lebih banyak. 2 menghasilkan 2 lebih sedikit. Tetapi dua-duanya, Anda lihat di Alkitab, dua-duanya mendapat pujian yang sama. Karena yang Tuhan lihat bukan seberapa banyak yang engkau beri, tapi apakah engkau memberi yang terbaik dari yang engkau bisa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu, patokannya bukan orang lain tapi diri kita. Maka pertanyaannya Bapak Ibu buat setiap kita, sudahkah Anda memberi yang terbaik? Di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu, di dalam relasi-relasimu, di dalam pekerjaanmu. Karena firman Tuhan mengatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun juga. Bapak Ibu, di dalam surat Kolose, saat itu kalau Anda lihat Rasul Paulus sedang memberikan nasihat untuk para bawahan itu tunduk kepada atasannya. Mulai dari suami kepada istri, anak-anak kepada orang tua, lalu selanjutnya para bawahan kepada atasannya. Setelah itu Paulus menutup dengan mengatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, ternyata giving your best, memberikan yang terbaik yang kita bisa, itu adalah karakter yang Tuhan inginkan. Dan kalau bicara tentang karakter, karakter itu bukan cuma gini, kalau di gereja Anda bisa memberi yang terbaik, bagaimana di rumah? Karena kalau itu menjadi karakter kita, maka dimanapun Anda berada, semuanya akan sama. Baik di gereja, baik di rumah, baik dalam berelasi, baik dalam dunia kerja. Bapak Ibu, saya sedih sekali, ada banyak pengusaha-pengusaha Kristen yang sempat ngomong sama saya, salah satunya di gereja saya sendiri. Aduh, musuh saya males mempekerjakan orang gereja di perusahaan saya. Oh, kenapa? Dikit-dikit cuti, mau camp, mau retret. Karena jemaat saya juga kan, satu jemaat dia nggak enak untuk tidak memberikan izin. Padahal beberapa belum dapat hak cuti, kerja belum juga setahun. Bayangkan Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang, kalau di gereja luar biasa. Saya sebagai youth pastor di gereja, Bapak Ibu sering banget didatangi orang tua. Musa tolong bilangin anak saya, aduh kalau ke gereja itu luar biasa, di rumah malesnya luar biasa. Kenapa? Karena memberi yang terbaik belum menjadi karakter. Kalau memberi yang terbaik itu adalah karakter, maka dimanapun, kapanpun kita akan begitu Bapak Ibu. Makanya Yesus bilang di Matius pasal yang ke-5, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Going extra mile. Yesus meminta di dalam khotbah di bukit.
Ini bicara tentang karakter dari orang-orang percaya yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau kamu diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Bapak Ibu, lebih dari yang diminta, itu maksudnya adalah apa? Jangan Anda memberi sesuai dengan yang diminta saja, tapi berilah yang terbaik yang kau mampu dan kau bisa. Karena saya yakin, setiap kali kita memberi yang terbaik, itu pasti above dari yang diminta. Kalau Anda bisa memberi 10, kenapa cuma 8? Bapak Ibu, ini karakter yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Memberikan yang terbaik. Ketika Yesus, Bapak Ibu, berbicara tentang persembahan dari seorang janda miskin. Kenapa Yesus memuji persembahan janda miskin itu? Bukan karena jumlahnya. Dia memberi 2 peser yang sangat sedikit sebenarnya. Tapi Yesus bilang, dia memberi semua yang dia punya. Dia memberi semua yang dia miliki. Karena Bapak Ibu jangan lupa, Anda dan saya telah ditebus. Ditebus artinya dibeli. Sebenarnya tidak ada yang kita miliki. Terlepas dari Anda mau mengakuinya atau Anda tidak mau mengakuinya, ini fakta. Bahwa dalam hidup kita tidak ada satupun yang kita miliki. Tetapi semuanya adalah milik Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah Anda memberi yang terbaik bagi Tuhan? Karena Dia telah memberi yang terbaik terlebih dahulu buat Tuhan. Bapak Ibu, memberi yang terbaik bukan agar Tuhan baik sama kita. Oh Bapak Ibu, Dia sudah baik terlebih dahulu bagi kita. Pemberianmu kepada Tuhan tidak akan pernah menambah kebaikan Tuhan. Pemberianmu kepada Tuhan tidak akan pernah menambah kasih Tuhan kepada kita. Karena sekali Dia mengasihi kita, kasih-Nya tetap buat setiap kita dan tidak pernah berubah. Bapak Ibu, di hadapan Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bahkan segalanya bagi kita. Pertanyaan saya buat kita, maukah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Ketika Anda memberikan yang terbaik kepada Tuhan, disitulah Tuhan disenangkan. Anda ingin menyenangkan Tuhan? Jangan beri yang setengah-setengah buat Dia. Tuhan tidak layak dapat yang setengah dari kita. Karena kemuliaannya, karena kekudusannya, karena kebesarannya, karena kebaikannya. Yang layak bagi Tuhan hanya satu, yaitu yang terbaik dari kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami malu di hadapan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami merasa kami cukup baik. Seringkali kami merasa kami sudah cukup memuaskan dan menyenangkan-Mu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, sebenarnya tidak ada satupun di antara kami yang memuaskan dan menyenangkan-Mu. Itulah sebabnya Engkau turun ke dunia, mempersembahkan yang tak bercacat itu, yang sempurna itu. Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat. Engkau menggenapi artinya Engkaulah yang melakukan semua hukum Taurat itu dengan tidak bercacat, menggantikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau lakukan buat kami. Dan ini kami Tuhan. Kami pun turut ingin memberi yang terbaik. Kami tahu kami manusia biasa Tuhan. Ego kami seringkali lebih tinggi. Seringkali Tuhan kami mengutamakan diri kami.
Tapi hari ini Tuhan di hadapan-Mu, kami butuh kekuatan dari-Mu Tuhan. Kami yakin kami mampu mengasihi karena kami telah mengalami kasih yang sejati itu. Kasih yang sejati itu telah diberikan bagi kami, sehingga kami percaya Tuhan, kami akan mampu untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami, akal budi kami dan kekuatan kami. Dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami yakin perintah Tuhan ini menjadi tidak berat karena ada Roh Kudus yang akan memampukan kami. Roh Kudus yang akan menolong kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman yang diberitakan berakar dengan dalam, bertumbuh dan berbuah, sehingga kasih itu akan semakin tampak dan nyata dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan. Kalau kayak gitu, aku tahu main pelayan aja deh. Dan seperti kata Pak Kias, aku mau all out ah.